everyone, my name is Fakita Haranasution from Management A 2019. Jadi hari ini aku bakalan ngasih tahu kalian bagaimana sih perkembangan komputer dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Yuk disimak videonya. Jadi komputer itu pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris yang namanya adalah Charles Babbage. Jadi dia itu menemukan sebuah permasalahan di bidang tabel matematika. Sehingga untuk meminimalisir kesalahan di bidang matematika, dia pun menciptakan mesin untuk alat hitung matematika yang dinamakan dengan difference engine. Hal ini menjadi bukti kuat bahwasannya itulah pertama kali komputer ditemukan. Seperti yang kita tahu, komputer itu terdiri dari 5 generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1959, di mana komputer dilengkapi dengan tabung vakum dan itu sebagai untuk penguat sinyalnya. Kemudian untuk penyimpanan memorinya dinamakan dengan vakum magnetik. Tapi ini tidak berlangsung lama loh, dikarenakan sulitnya pengoperasian dan biayanya juga sangat mahal. Selanjutnya yang kedua, generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 hingga 1964. Nah, pada bagian ini yang namanya tadi itu tabung vakum digantikan dengan yang namanya transistor. Kemudian alat penyimpanan memorinya digantikan oleh teknologi magnetik. Selanjutnya, pada saat generasi kedua ini, pengoperasian komputer jauh lebih mudah ketimbang yang sebelumnya. Yang ketiga, generasi ketiga berlangsung tahun 1964 hingga 1971. Yang pada saat ini, transistor mulai digantikan dan lebih kecil. Transistor itu dimasukkan ke dalam chip silikon yang fungsinya untuk memudahkan jaringan masuk ke komputer. Begitu juga dengan pada tahun 1964 hingga 1971 dimulai dikenalkannya pada bagian komputer yaitu mouse dan keyboard. Selanjutnya generasi keempat, tahun 1971 hingga sekarang. Begitu juga dengan komputer mulai mengecil, seperti halnya laptop, mudah dibawa kemana-mana dan memudahkan jaringan yang luas. Pada masa ini, komputer itu mulai mengenalkan kepada masyarakat luas mengenai tentang pemasukan internet ke dalam jejaring komputer. Selanjutnya generasi kelima, yaitu sekarang hingga masa depan, di mana mulai dikenalkan yang namanya laptop, bahkan ukurannya itu sangat tipis sehingga mudah dibawa kemana-mana dan ringan. Apa tujuannya? Untuk memudahkan orang untuk melakukan pekerjaan, di mana kita juga sebagai mahasiswa sangat ketergantungan doang yang namanya dengan komputer untuk menyelesaikan pekerjaan, membuat tugas, itu semuanya bakalan terkoneksi dengan yang namanya komputer. Selain itu, komputer juga berfungsi untuk memudahkan kita berkomunikasi dan informasi, di mana kita bisa berkomunikasi dengan halayak ramai, di mana kita bisa mencari berita-berita di sosial media maupun di jejaring-jejaring lainnya. Ini yang dinamakan dengan informasi digital. Coba kita bayangin, kayak dulu tuh kan, surat menyurat, itu kan susah kan, kayak misalnya bahkan nggak sampai ke orangnya. Nah, tapi dengan sekarang itu, hanya dengan mengirimkan pesan melalui sosial media, kita sangat mudah untuk berkomunikasi dengan halayak ramai. Jadi informasi digital ini sangat dibutuhkan bagi diri kita sendiri, supaya kita itu mampu berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari berbagai jejaring-jaring di seluruh dunia. Nah, setelah menonton video ini, gimana sih seberapa pentingnya komputer bagi kalian? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton.